Bab 538. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Itu ide yang bagus. Berdasarkan tinjuan monster itu jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Grid. Dia tidak percaya jika White bisa bertahan. Pernyataan White jika ia akan mundur, sangat sejalan dengan pemikiran Grid. Setidaknya, dia bukan karakter yang mengganggu. White adalah pria kulit hitam setengah baya. Grid benar-benar menyukainya. Dia memandang White dengan puas, ketika Sua mendekat. Sangat menyenangkan, jika kamu baik-baik saja setelah terkena pukulan Apakah kamu membuat armor ini sendiri? Grid mampu menahan serangan, karena suatu alasan. Itu berkat stat stamina-nya, bukan hanya triple layer. Grid memiliki 1500 poin besar dalam stamina. Defense minimum Grid, setara dengan tanker pada pertengahan 200-an. Tapi, Sua tidak menyadari fakta ini. Dari sudut pandang akal sehat, tidak mungkin bagi Grid untuk memiliki stamina tinggi, ketika dia adalah seorang blacksmith. Sua berpikir, jika pertahanan tinggi Grid, hanya karena zirahnya. Aku yang membuat zirah itu. Kuaruruk. Grid membusungkan dadanya, menyoroti penampilan indah triple layer lebih jauh. Ratusan sisik hitam bersinar saat bergerak dengan tubuh Grid. Itu menunjukkan bentuk seni luar biasa yang diciptakan oleh pengrajin. Baik, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Kamu adalah seseorang yang dapat masuk ke Dungeon. Namun, jika kamu ingin melindungi tubuhmu, bersiaplah untuk bertindak sesuai dengan instruksi kami. Ya. Grid tidak memperhatikan instruksi. Sua secara konsisten sopan sejak awal, dan niatnya murni demi Grid. Tidak ada alasan bagi Grid untuk berpikir buruk tentang Sua. Yah, akhirnya aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Sua dan anggota Red Phoenix mungkin pasukan elit. Tapi, mereka harus berkonsentrasi pada jarum lapis baja daripada Grid, setelah memasuki Dungeon. Mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengontrol Grid. Tetap saja, aku tidak akan melewati batas. Mengingat latar belakang benua timur dan kekuatan jarum lapis baja, skill grup Red Phoenix mungkin berada di atas Red Knight yang telah ia temui. Itu tidak biasa bagi mereka, untuk menjadi kelas kemajuan keempat, dan menjadi lebih kuat dari Grid. Mereka bukan orang baik untuk dijadikan musuh. Akan menyenangkan untuk mengamati mereka satu persatu, dengan Grid Lord's Sword. Aku akan membawa orang-orang berbakat ke Raidan. Saat Grid merasa serakah, tim Red Phoenix menyelesaikan persiapan mereka, dan mulai memasuki sumur satu persatu. Mereka jatuh ke dalam sumur tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Iya. Sua dan Grid ditinggalkan di akhir. Tolong hati-hati. Sua khawatir tentang Grid yang terluka. Tindakannya yang berusaha melindungi Grid, membuatnya tersenyum. Rasa tanggung jawabnya luar biasa kuat. Dia memiliki perasaan yang baik. Itu bukan hanya karena sentuhannya di lengan yang lembut. Anda telah memasuki Dungeon Kastil Pangea. Dinding bagian dalam penjara gelap itu menyedot cahaya. Menggunakan alat-alat ringan atau sihir, tidak ada artinya. Bidang pandangmu telah menyempit. Ini adalah fenomena fisik, tidak bisa dilawan. Anda hanya dapat melihat dalam jarak 5 meter darimu. Ini lebih buruk dari Dungeon Vampir. Sebuah kegelapan tanpa cahaya. Itu adalah kegelapan yang tampaknya sulit untuk beradaptasi, tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Grid merasakan kebutuhan untuk memperkirakan ukuran dan bentuk Dungeon. Jari-jarinya mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding, dan akhirnya membelai kulit seseorang. Pada saat itu, Haek, anggota Red Phoenix mengerang, ketika dia disentuh oleh Grid. Pria berjanggut berusia 40-an memerah dan mengeluarkan suara aneh. Itu tidak baik untuk dilihat. Kakinya gemetar dan melemah. Hei Ryu, aku tahu, jika kamu memiliki banyak energi, tapi ada waktu dan tempat. Petik 2. Melakukan sesuatu yang sangat menyedihkan di medan perang. Pada saat seperti ini, ketika kita bersama Kapten Sua. Anggota Red Phoenix benar-benar salah paham. Sempoyongan. Ryu merasa kecewa, ketika tubuhnya hampir tidak pulih. Aku baru saja berjalan. Aku tidak melakukan apa yang kamu bayangkan. Membuat suara itu, hanya dengan berjalan. Tidak, sesuatu tiba-tiba membelai pergelangan tanganku. Petik 2. Merasa seperti itu, hanya dari pergelangan tangannya yang disentuh. Sua tersenyum, pada permintaan Ryu yang absurd. Tubuhmu sangat sensitif. Ryu malu dan tidak bisa mengangkat kepalanya, sementara Sua menatapnya dengan penuh minat. Grid mengira, itu seperti kucing dengan ikan yang diletakkan di depannya. Itu nakal. Sua mungkin tidak seleranya. Irene yang lembut, berubah menjadi binatang buas di. Seberapa liar Sua? Aku harus mengawasi tanganku. Karena dia hanya bisa melakukannya sebulan sekali, Grid menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya, dan menelan ludah. Flash. Insight Grid yang lebih tinggi, menangkap sesuatu yang bersinar dalam kegelapan di depan orang lain. Benang. Ruang Dungeon memungkinkan 5 tentara bersenjata berat berjalan berdampingan. Benang menyebar seperti sarang laba-laba, di salah satu jalan yang tiba-tiba bersinar. Tidak mungkin. Apakah itu benang perak? Saat Grid merasa heran. Jarum lapis baja. Grup Red Phoenix menemukannya selangkah lebih lambat dari Grid, dan bersiap untuk pertempuran.
Mereka menarik busur dan membidik semua bagian lain, selain dari yang terhalang oleh benang perak. Langkah, langkah. Busur diarahkan pada bagian yang berasal dari langkah kaki. Itu akan datang. Pik. Pipipipipit. Anggota Red Phoenix menyerang serempak. Itu adalah panah yang cepat dan akurat. Puk. Puk. Kuah. Jeritan terdengar dari lorong gelap. Itu bukti, jika panah anggota Red Phoenix telah mengenai target mereka. Luar biasa. Mengukur posisi target yang tak terlihat menggunakan suara, dan menembakkan panah secara akurat. Berapa tingkat bow mastery mereka? Grid mengaguminya, sementara Sua memberinya jimat kuning. Selama pertempuran, aku tidak bisa memperhatikan keselamatanmu. Silakan pakai jimat ini. Jimat perlindungan telah diperoleh. Ini dapat membatalkan serangan musuh, ketika dilakukan. Efek ini hanya dapat digunakan sekali. Setelah menghalau serangan musuh, defensemu akan meningkat 20% selama 2 menit. Item akan hilang setelah efeknya berakhir. Satu item buff yang tak terkalahkan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Sangat disayangkan jika itu akan dihancurkan. Tapi, itu memiliki efek yang besar. Secara khusus, itu akan berguna di PvP atau raid. Itu akan dijual dengan harga yang sangat besar, jika bisa diperdagangkan di antara para player. Grup Red Phoenix memberiku barang yang sangat berharga. Grid merasakan apresiasi yang besar terhadap Sua. Tapi, dia segera kecewa. Ini barang yang tidak bisa disimpan. Dia bahkan tidak bisa memindahkannya ke inventori peliharaannya. Rencananya untuk menyimpan dan menjualnya nanti, sia-sia. Mungkin, itu akan dikonsumsi di Dungeon ini. Grid mendecakkan lidahnya dengan menyesal. Kuah. 4 jarum lapis baja dengan panah yang menusuk tubuh mereka, akhirnya muncul. Mereka adalah zombie yang memakai topi bambu. Armor perak mereka meleleh, tertanam di pembuluh darah busuk zombie. Berdasarkan ini, Grid menyimpulkan satu fakta. Darah jarum lapis baja cukup panas, untuk melelehkan perak. Itu ide yang bagus untuk menghindari darah mereka, ketika menyerang jarum lapis baja. Aku harus bergantung pada God Hands untuk bagian ini. Caeng. Caeng. Anggota Red Phoenix mulai berurusan dengan 5 jarum lapis baja. Mereka secara aktif menggunakan ilmu pedang, yang bahkan lebih baik daripada skill memanah yang mereka tunjukkan sebelumnya. Tapi, jarum lapis baja adalah monster undead. Mereka tidak bisa merasakan sakit dan tidak takut akan luka. Mereka bertarung dengan sengit, meski ditusuk oleh pedang anggota Red Phoenix. Piong. Pedang dari jarum lapis baja menggabungkan kekuatan dan kecepatan. Mereka sangat cepat dan kuat, sehingga anggota Red Phoenix tidak bisa menghindari serangan. Mereka harus bertahan, memaksa mereka untuk mengambil beberapa langkah mundur. Beberapa dari mereka jatuh. Tapi, di mata Grid, jarum lapis baja tidak cocok untuk anggota Red Phoenix. Anggota Red Phoenix benar-benar mahir dalam pertempuran, dan memiliki statistik tinggi. Secara mengejutkan tidak ada kelas lanjutan keempat. Tapi, jarum lapis baja benar-benar terdesak, karena keunggulan jumlah. Tampaknya, mustahil bagi jarum lapis baja untuk melukai kelompok itu. Namun, ini adalah penilaian yang terburu-buru. Jarum lapis baja mulai menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya. Kuarururuk. Hati-hati. Jarum lapis baja menyadari, jika ilmu pedang saja tidak cukup untuk mengalahkan musuh, dan sekaligus mengubah mode pertempuran. Setelah menggembungkan otot-otot tubuh mereka, mereka mengekstraksi benang perak yang tertanam di pembuluh darah mereka yang busuk. Kemudian, mereka menggunakan benang untuk mengancam anggota Red Phoenix. Anggota Red Phoenix menjadi sibuk. Benang perak itu seperti ular hidup, yang membentang ke segala arah. Keringat mengalir ke bawah, saat mereka fokus melindungi tubuh mereka. Seberapa sulit. Potongan-potongan perak meleleh ke dalam pembuluh darah, dan jarum lapis baja menggunakannya sebagai senjata. Situasi berubah dengan cepat, saat benang perak digunakan sebagai senjata. Red Phoenix tidak dapat menemukan cara untuk melakukan serangan balik, dan juga harus melindungi tubuh mereka. Tentu saja, ini sangat rumit. Satu jarum lapis baja mengeluarkan sekitar 8-15 helai benang perak yang panjangnya 10 meter. Jarum lapis baja menggunakan skill besar, untuk menggunakan semua benang secara bebas. Itu tidak bisa dihindari. Aku harus bertarung dengan God Hands. Mungkin berbeda, jika seseorang seperti Regas atau Faker ada di sini. Tapi, tidak ada yang bisa bertindak bebas di depan benang perak. Jejejeok. Pepepepeong. Benang perak itu sangat kuat. Ketika itu menemukan pedang anggota Red Phoenix, anggota itu terlempar ke udara dan menusuk tanah atau dinding, seperti peluru. Terkadang seperti pisau, dan terkadang cambuk. Daya tahannya juga cukup besar, melihat jika benangnya tidak rusak oleh pedang dan armor dari anggota Red Phoenix. Ada alasan, mengapa blacksmith dari benua timur menganggap benang perak sebagai bahan terbaik. Sepertinya, versi Pavranium yang setipis benang. Apa yang mungkin? Barang apa yang bisa dibuat dengan benang perak? Seiring imajinasi Grid yang tak terbatas sebagai blacksmith berlari liar, kelompok Red Phoenix menghadapi krisis besar. Mereka muncul. Ada 2 alasan utama, untuk memblokir jalan dengan benang perak. Yang pertama adalah untuk memblokir para penyusup agar tidak melarikan diri. Yang kedua adalah untuk mengulur waktu,
agar jarum lapis baja menyatu bersama. Perpaduan jarum lapis baja itu mengerikan. Setidaknya, 2 jarum lapis baja dihubungkan bersama dengan benang perak, dan menjadi satu. Tentu saja, tidak ada ketidaknyamanan dengan gerakan mereka, karena koneksi yang mulus. Oleh karena itu dapat digambarkan sebagai monster yang dioptimalkan untuk perang. Dengan setidaknya 2 anggota badan ekstra. Kiyah. Suara raungan monster itu meledak dari jalur yang diblokir oleh benang perak. Semuanya, mundur. Sua tidak pernah mengalami diserang 4 jarum lapis baja pada saat yang sama, dan menginstruksikan anggota Red Phoenix untuk mundur. Tapi, jarum lapis baja tidak memungkinkan mereka untuk pergi. Benang perak itu melesat seperti sarang laba-laba, untuk menghalangi mundur. Upaya anggota Red Phoenix untuk sampai ke bagian di belakang grid, diblokir. Ini. Red Phoenix jatuh dalam kebingungan. Jarum lapis baja yang menyatu dengan 4 anggota badan lainnya, berlari ke arah mereka. Bahaya mendekat. Sua merasakan rasa tanggung jawab yang kuat. Dia adalah kapten kelompok Red Phoenix dan penerus Han Seokbong. Dia tidak bisa membiarkan anggota Red Phoenix dan penyelamat Pangea, Grid, mati di tempat ini. Dia terbang maju tanpa ragu-ragu, dan menghadapi jarum lapis baja sendirian. Aku akan mengulur waktu, saat kalian melarikan diri. Kapten. Wanita muda. Anggota Red Phoenix tidak bisa menghentikannya. Sua adalah yang tercepat di antara mereka dan sudah jatuh ke tengah-tengah musuh. Namun, Grid ada di sampingnya. Kamu. Tidak, ada apa dengan Blacksmith ini? Kenapa dia datang untuk mati, ketika dia mengorbankan dirinya untuk membiarkan dia melarikan diri? Sua berpikir itu tidak masuk akal, ketika perkembangan yang tidak terduga terjadi. Pakmas Swordsmanship. Energi yang kuat bergerak di sekitar Grid, saat dia menyelesaikan tarian pedang dan memegang +9 Valor. Wave. Kuak. Sebuah cahaya yang kuat ditembakkan dari Valor dan bergerak melalui kegelapan.